Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nikmatul iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, kita awali majelis kita dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni ilma. Alhamdulillah masih hidup semua ya. Alhamdulillah masih sehat. Cuma jamaahnya berkurang. Mungkin karena bertepatan dengan barikan. Jadi di malam saya juga tadi antara percaya dan tidak dapat kiriman ya. Teman atau pengajian dari Sebarian ya. Akhirnya saya jadikan status WA. Yang pertama WA saya istri. Dia enggak barian ya. Ya wes pokoknya kiriman flyer yang ngaji berarti ngaji. Dan alhamdulillah saya tadi masuk itu sudah mulai dipalang persiapan buat acara ya. Gak apa-apa karena di saya juga di sini yang latihan ya. Habis isya saya tadi sudah izin sama Pak RT. Saya izin telat ya. Bapak-bapak kan bagian isi materi ya bapak-bapak. Bagian akhir ya. Bagian ceramah dan doa terakhir gak masalah tuh. Ya karena ada pengajian. Berarti harus mengucapkan selamat apa ya? Selamat HUT apa selamat apa ya? HUT-nya kan besok ya. Mulainya malam ini. Habis isya. Dan nampaknya serentak ya. Serentak. Saya tadi di sana baru siap-siap. Kalau di tempat saya menjadi tadi baru siap-siap. Di WA sudah. Gimana? Kita persiapan zuhur, asar, habis maghrib. Habis maghrib kalau mepet, habis asar banyak acara, zuhur lain. Akhirnya zuhur kumpul semuanya jadi satu panggung. Ternyata cepat. Jadi mudah-mudahan yang barian acaranya lancar, tidak ada yang tidak dijadikan sarana untuk bermaksiat, tapi jadi sarana untuk bersyukur atas apa? Atas kemerdekaan. Kemerdekaan itu kan bukan hadiah dari Belanda, bukan hadiah dari Jepang, bukan hadiah dari Portugis, bukan hadiah dari penjajah. Tapi kemerdekaan itu adalah hasil keringat, hasil darah, hasil motivasi, bahkan hasil nyawa para pejuang. Jadi bukan sekedar terus menanam penjajah pulang merdeka ya enggak. Di situ banyak darah, banyak pejuang. Dan banyak di antara pejuang kita yang tidak pernah merasakan kemerdekaan. Karena ketika berjuang sudah almarhum sudah meninggal. Jadi mereka berjuang dengan nyawa cuma satu-satunya itu mereka terpertaruhkan demi satu tekad. Nanti generasinya anak cucunya tidak terjajah lagi. Dan kita ini tinggal menikmati sebenarnya. Tinggal menikmati. Pertanyaannya apa sudah menikmati kita kemerdekaan? Ya mungkin kalau perang-perangan fisik antara senjata ya itu kayaknya perangnya antar polisi aja. Peperangan antar senjata benar-benar perang itu kayaknya nggak ada lagi. Tapi yang ada sekarang adalah penjajahan generasi muda. Yang rawan penjajahan generasi muda adalah apa? Menghancurkan generasi muda, menghancurkan akhlaknya generasi muda. Itu sekarang musuh kita. Itu musuh kita. Jadi kalau ngajak perang ya akan perang lagi coba. Kalau di Indonesia, kalau alam suatu saat ada perang ya kalau alam. Tapi untuk saat ini nampaknya nggak akan terjadi perang beneran. Kecuali kalau yang sedang ramai polisi nembak polisi. Yang nangkap polisi, yang hakim polisi, yang masuk penjara polisi, itu permainan. Padahal cuma oknum yang terseret atas nama kepolisian. Orang kan cuma oknum, bukan polisinya. Polisinya nggak bermasalah, kepolisiannya tidak bermasalah. Yang bermasalah siapa? Polisinya, oknumnya. Sama kalau mau berdebat Islam.
Silakan ajak semua agama berdebat Islam, tidak akan ada yang mengalahkan Islam kalau yang diperdebatkan Islam. Tapi kalau memperdebatkan orang-orang Islam, jangan berani. Karena orang-orang Islam ini beragam pemahamannya, beragam tafsirnya, beragam permainan kalimat. Tapi kalau mau mendebatkan Islam, tak akan ada yang bisa menang. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menjamin bahwa Islam itu agama yang sempurna. Tidak akan menang. Nah, sama dengan ini. Bersihkan kotoran di baju itu gampang. Tapi membersihkan kotoran bisa nggak? Nggak bisa Pak, kotoran dibersihkan gimana? Nggak bisa dibersihkan, namanya kotoran nggak bisa. Tapi kalau dia kotoran lengket di baju, lengket di mana, dibersihkan selesai, baju dicuci selesai. Tapi kotoran itu sendiri nggak bisa dibersihkan. Ya namanya juga kotor kan, nggak bisa dibersihkan. Ya sama. Kita sekarang ini sudah merdeka tapi dijajah dengan cara yang berbeda, dan ini penjajahan yang lebih ganas. Kita dijajah berapa lama sih? Berapa lama? Yang bilang 360 tahun itu siapa? Buku pelajaran. Orang itu nggak benar. Itu harus diluruskan. Karena waktu itu belum ada Indonesia, masih Nusantara. Nusantara itu belum menyatu. Cuma penjajah Belanda datang ke sini berapa tahun, di wilayah sini berapa tahun, wilayah sini berapa tahun. Lalu kemudian ada yang mengkalkulasi, dijajah 360 tahun. Yang nggak gitu permainannya. Hitung-hitungannya nggak gitu. Nggak segitu lama juga. Kita ini banyak dibodohi dengan pelajaran sejarah. Kita dibutakan dengan sejarah kita sendiri. Ada buku yang menarik. Kalau punya, monggo dibaca. Pengarangnya Profesor Mansur. Judul bukunya Api Sejarah. Saya punya di rumah. Tapi baru jilid 1, ada 2 jilid. Kalau bisa beli bukunya itu lumayan. Bisa membuka wawasan kita tentang Nusantara dan Islam. Saya belinya di Wilis. Karena belinya di Wilis ya, kertasnya kertas murah itu ya. Bukan asli. Yang penting ilmunya saya dapat. Jadi kalau suatu saat jalan-jalan ke Wilis, cari buku judulnya Api Sejarah. Nah itu diuraikan jelas bagaimana Islam masuk ke Nusantara, bagaimana para penjajah menguasai Nusantara, wilayah mana saja yang paling lama yang mana, bagaimana para pejuang tidak berjuang. Di situ jelaskan kita lihat. Karena nggak main-main, Islam masuk ke Nusantara itu nggak main-main. Bahkan ada yang mengatakan ada beberapa versi tentang Islam masuk Nusantara, Nabi masih hidup. Ini harus ditelusuri. Ada juga yang mengatakan sahabat Ali radhiyallahu anhu itu pernah ke Nusantara, pernah ke negara kita. Beberapa sahabat pernah ke Nusantara. Sejarah-sejarah seperti ini kan nggak pernah kita dengar, nggak pernah. Yang ada Islam datang dari Gujarat, India. Ternyata ada versi lain. Nah, ini kita hilang sejarah di sini. Nah, insya Allah buku Api Sejarah itu menambah wawasan kita tentang keislaman dan Nusantara. Atau ada yang punya bukunya di sini? Belum ada? Oh belum ada. Nanti saya kirim lagi filenya ke takmir berarti. Saya punya file PDF-nya juga. Sama dengan kita kemarin sudah saya kirim gitu ya. Gak apa-apa nanti di share. Cuma saya tidak terlalu senang kalau baca di WA juga. Apalagi kalau tulisannya kecil gitu. Kalau bisa beli bukunya, insya Allah di Wilis ada, warnanya warna merah. Cuma karena fotokopian, kertasnya nggak asli ya, mesti banyak yang tidak jelas. Waalaikumsalam. Siap beli ya? Bukan saya jual, karena saya nggak punya bukunya, nggak jualan. Siap beli, nyari di Wilis atau kalau bisa beli buku aslinya lebih bagus, karena buku aslinya ada beberapa gambar peta di dalamnya yang itu jelas, termasuk sunan-sunan dijelaskan semua, termasuk pendapatnya Hamka yang masuk ke Nusantara itu yang sebenarnya Syiah apa Sunni dulu, ya, dijelaskan detail Syiah apa Sunni dulu yang masuk ke Nusantara, lalu kemudian kenapa lebih banyak mazhab Syafi'i di Nusantara, nah, itu dijelaskan detail. Ternyata banyak yang kita nggak pernah bahas. Karena yang ada di sejarah kita ya kita dijajah 360 tahun oleh Portugis,
Jepang, Belanda. Ya udah itu saja. Tentang bagaimana nama Jakarta, bagaimana pejuang kemudian bisa mengalahkan para penjajah lalu muncul Jakarta. Orang Arab itu mengenal istilah Maluku. Maluku itu artinya apa? Karena wilayah situ adalah wilayah kerajaan Raja Malik. Maluku itu adalah wilayah kerajaan-kerajaan Muslim. Maka kalau ke Arab zaman itu, yang kenalnya Nusantara yang Maluku, kerajaan-kerajaan Muslim. Tapi yang tidak kenal kerajaan Muslim berapa? Samudra Pasai, apa lagi? Demak, yang kita kenal kan ya Majapahit, Singosari, dan lain sebagainya. Sejarah-sejarah kerajaan Islam tidak pernah kita bahas, karena memang di pelajaran sejarah minim referensinya, minim. Dan sampai sekarang pengarang habis sejarah itu belum ada yang bisa membantah, karena semuanya menulis by data. Jelas, lengkap, jadi nggak bisa dibantah. Siapa yang mau membantah? Membantahnya harus dengan data, karena dia menunjukkan data, maka membantahnya juga dengan data. Monggo nanti kalau bisa ya besok di sini kan nggak ada upacara khususan, ada ya? Oh di sekolahan ada. Dan nanti setelah upacara ya mampir ke sini sekali, buku judulnya Abdi Sejarah, Profesor Mansur Surya siapa namanya saya lupa. Saya jadi satunya juga belum hatam masalahnya. Tadi pesan Pak Hilmi bahas balikan, kalau usah karena bukan tema kita ini sekilas saja gitu. Saya cuma memberi pengantar ke salah satu buku referensi tentang sejarah. Bahkan beredar saya tadi dapat WA, kemarin Pak, tentang bendera Indonesia itu benderanya Rasulullah. Ada yang dapat WA? Bendera merah putih itu benderanya Rasulullah. Lalu bertanya, ini ada dalilnya nggak? Nah, ini ada dalilnya nggak? Soalnya nggak ada dalilnya. Bendera merah putih adalah bendera Rasulullah. Dikirimi TikTok itu mana deh? Lalu mencoba mencari dalil tentang merah putih, ada di hadis Bukhari, bukan Muslim, ada di hadis Muslim 5144 Sahih. Dalilnya Sahih tentang merah putih. Jadi ya inilah sejarah, tentang merah dan putih. Bagaimana tentang timur dan barat, kesukaan Nabi ada di hadis Muslim. Berarti Sahih dong. Merah putih itu bendera Rasulullah. Nah, ini harus mulai didiskusikan dengan data. Diskusi dengan data. Jadi kalau diskusi nggak ada datanya, terus nggak ada dalilnya, jangan sembarangan. Ada juga WA beredar kalau diskusan itu Indonesia itu diambil dari nama-nama ulama. Itu ulama ini. Saya pernah ditanya, itu sumbernya dari mana? Gak tahu Ustaz. Pokoknya dapat WA gitu. Hati-hati. Dari HP, sebenarnya dari HP. Di majelis Aisyah dia nanya ibu-ibu. Saya tanya darinya nggak ada tahu dalilnya. Jadi terlalu banyak penyelewengan sejarah gitu. Jadi hati-hati. Cuma kita berpikir bahwa kita sudah merdeka secara perang fisik, tapi secara akhlak kita masih berperang. Secara moral kita masih berperang. Maka hati-hati dengan generasi kita berharap kita bisa membentengi diri dan keluarga kita. Karena siapa yang menyuruh itu? Ku anfusakum. Kan Allah yang nyuruh. Allah yang nyuruh membentengi diri kita dan anak, keluarga, keturunan kita. Ini harus dimulai dari mana? Dari diri dan keluarga. Jadi apalagi sekarang antara Pesulap Merah dan Samsudin, ramainya luar biasa ya. Saya jadi ingat almarhum Allahyarham Haji Zainuddin Zain. Beliau pernah mengatakan, di zaman kita itu kita tidak bisa membedakan mana kiai mana dukun. Ya, mana kiai mana dukun. Itu sudah lama sebelum beliau meninggal, lama sekali ceramah. Saya masih SD ceramah. Ternyata baru dibuktikan sekarang. Ternyata dukun itu
banyak berkedok kiai. Memang susah bedakan mana kiai mana dukun. Itu ceramah-ceramahnya ZMZ baru dibongkar sama pesulap merah. Pesulap merahnya baru lahir lagi. Seandainya lahirnya waktu zamannya ZMZ jangan pas lagi. Nah, hati-hati. Bahkan katanya gara-gara pesulap merah pendapatan para dukun menurun. Kan lucu, dukun kan bisa menggandakan uang. Aku bingung. Ternyata dia nggak bisa menggandakan uangnya sendiri. Sekali besar. Jadi kita memang dijajah dengan kebodohan. Sekarang ini kita dijajah dengan kebodohan. Hati-hati. Maka bentengi diri kita dengan akidah yang kuat, dengan banyak belajar. Ada sebuah penelitian betapa lemahnya semangat membaca. Amerika Serikat itu per tahun rata-rata masyarakat yang bisa membaca 10 sampai 12 buku per tahun. Ketika dibandingkan dengan Indonesia per tahun itu rata-rata 0,0001. Semangat membacanya itu. Terus gimana kita nggak mau tertinggal? Baca buku saja malas ya. Insya Allah di sini rajin baca buku semua. Ya. Cuma nggak tahu buku apa itu. Tahu buku saku atau buku apa? Buku tabungan mungkin ya. Oh nggak bertambah dah. Repot yang dibaca buku tabungan. Kita ini lemah semangat membacanya. Akhirnya memang gampang dibodohi. Gampang dibodohi. Akhirnya orang-orang pinter yang benar-benar pinter di negara kita diambil oleh orang luar ya, karena tidak difasilitasi. Siapa contohnya? Ya satu kampung saya itu almarhum B.J. Habibie kan diambil sama orang Jerman. Ada lagi anaknya Dono ya Dono pelawak ini. Dia adalah salah satu ahli nuklir dunia. Diambil sama orang luar. Ahli nuklir anaknya Dono ini. Ada lagi orang Lamongan penemu planet terbaru. Menemukan planet orang Lamongan diambil sama orang negeri. Karena tidak diperdayakan di Indonesia. Yang ada di Indonesia itu orang pinter itu. Banyak di Indonesia itu. Tapi yang benar-benar pinter keluar semua. Beberapa waktu yang lalu saya mengundang narasumber dari Malaysia. Tapi orang Indonesia, orang Lamongan. Lalu beliau bercerita, kalau saya disuruh milih kerja di Indonesia atau Malaysia, mendingan di Malaysia. Mendingan di Malaysia, karena saya kantor saya mewah, AC, gaji juga di atas standar. Kalau di Indonesia sudah laku. Karena dia secara keilmuan yang luar biasa beliau. Bisa kami undang karena sedang S3 di daring. Terus mendingan di Malaysia, enak. Indonesia juga dipertanyakan. Benar, maka kita harus belajar mulai sekarang. Paksa anak kita untuk membaca. Jangan baca HP terus, baca buku. Minimal 1 buku 1 bulan. Paksa 1 buku 1 hari kan nggak mungkin. Mungkin nggak? Nggak mungkin, susah. Kecuali komik, itu 1 hari selesai. Komik bisa 1 hari selesai, atau novel mungkin bisa ya. Tapi kalau cari buku-buku yang memang bisa mengasah otak kita, itu berpikir. Mudah-mudahan dengan itu kita tidak dijajah lagi secara akhlak, secara keilmuan. Komputer juga gitu. Dunia itu menakuti hacker, salah satunya dari Indonesia. Hacker nomor 1 itu India, kalau nggak salah. Nomor 2 atau 3 itu Indonesia. Hacker dunia, hacker itu yang menaati komputer. Itu orang India dan Indonesia ini menguasai. Tapi siapa yang pakai? Ada orang Indonesia yang pakai? Entah dibantu orang luar. Dibantu orang luar. Ya inilah bangsa Indonesia. Tapi kita bersyukur hidup di Indonesia. Coba dihidupkan di Palestina. Perang terus. Kita tenang di Indonesia ini. Tenang. Jadi ya, bukan cuma pahit ya buat semuanya, ini renungan bagi kita, renungan kemerdekaan bahwa tujuan kita itu berjuang dengan mimpi kebahagiaan buat anak
keturunannya, anak cucunya. Dan mari kita nikmati kemerdekaan ini dengan mencoba membentengi diri kita dengan akhlak yang terbaik. Mudah-mudahan 2024 nanti muncul generasi yang terbaik dari pemerintah kita. Kita kan nggak bisa menyalahkan 1-2 orang karena sudah sistem ini. Baik, itu pembukaan. Setelah ini silakan barian rame-rame. Tapi jangan terlalu begadang ya. Ntar kasihan barian nggak bangun sholat subuh, repot ya. Aku saking barian cuma sekali setahun kok nggak sholat subuh. Baik, cukup ya. Atau ada pertanyaan dulu tentang Indonesia? Bangga semua ya. Bangganya. Itu musik sudah berkumandang. Soalnya sudah gak apa-apa saingan gitu. Baik, kita mulai membahas kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita insyaallah mulai malam ini akan membahas satu kitab namanya Al-Adabul Mufrad. Dan sudah kita bahas pengarangnya minggu lalu, bulan lalu. Dan sempat ngobrol di sini. Lalu kemudian saya dikirim WA, alhamdulillah nambah wawasan. Di HP saya ini nggak ada TikToknya, kalau ada TikTok ini bahaya di si kecil di HP saja. Nah, kita akan mencoba membahas tentang al-adabul mufrad. Ini hadis yang banyak membahas tentang akhlak, dan akhlak itu sekali lagi jangkauannya sangat luas. Cuma kalau dipetakan itu cuma ada 3, masih ingat ya? Jadi akhlak kepada Allah 1, ini berarti tauhid ya. Yang 2 akhlak kepada manusia, yang ketiga akhlak kepada makhluk selain manusia. Nah, akhlak kepada manusia ini jabarannya banyak sekali, banyak sih. Ya, jangankan akhlak kepada tetangga, sama anak istri saja kita diminta berakhlak dan harus tahu. Nah, kita akan mencoba mengupas beberapa banyak hadis ini tentang akhlak itu. Harapannya dari sini kemudian kita mencoba berpindah dari perilaku yang kurang baik menuju perilaku yang baik sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kira-kira seperti itu. Sudah siap belum? Oh, alhamdulillah bisa. Saya ambil dulu ini. Ngerti ini. Ini disuruh cuma ustadznya, jamaah itu keluar rumahnya. Oh nanti. Saya sering menyampaikan di pengajian itu, di mana-mana pengajian yang disuguhi cuma ustadznya, jamaahnya enggak. Ustadznya itu mulai dari minuman putih, ada jahe, kopi, teh, jamaahnya cuma lihat terdengar. Jadi jangan salahkan kalau jamaahnya dengan pengajian sambil ngantuk, enggak salah, enggak ada pengajian gitu. Ada sini kan ada. Kan lumayan loh, lagi ngaji semua jamaah diberi kopi. Kalau jamaah saya di Nagri itu, setelah saya sampaikan itu, akhirnya setiap pengajian disuguhkan jahe. Harus jahe hangat, nggak mungkin tidur. Nggak mungkin tidur karena minum jahe sambil pengajian. Baik, salah siap ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bau qaul ta'ala, bab tentang firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassayna al-insan biwalidayhi husna. Ini surah ke-29. 29 itu surah Al-Ankabut ayat 8. Wa wassayna al-insan, dan kami berwasiat, dan kami ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu pesan kepada manusia, berarti secara umum semuanya, karena disebutlah manusia, tidak muslim, tidak kafir, tidak munafik, tidak fasik, semua yang bernama manusia. Di sini kan semuanya manusia, berarti kena semuanya. Ada di sini yang bukan manusia? Ada nggak? Wah, ada, malaikat ada bersama kita.
berarti nggak mengakui malaikat berarti. Di sini tidak semuanya manusia, ada malaikat, ada lampu, ada jin. Tapi kalau yang nyata di depan kita, ini adalah manusia. Apa pesannya? Diwalidaini husna, agar berbuat husna kepada kedua orang tuanya. Nah, berarti pembahasan di bab pertama ini tentang orang tua, dan kitab ini luar biasa karena mendahulukan kajiannya dari pembahasan orang tua. Di sini yang belum jadi orang tua siapa? Tinggal dua kayaknya ya, calon orang tua soalnya, calon orang tua. Nah, kameramen kan sudah orang tua aja ya. Nah, apakah termasuk orang tua kena semua? Mau anak, mau wanita yang sudah ngerti atau tidak, semuanya kena seruan ini. Kalau anaknya kan belum mengerti, maka orang tuanya harus membuat anaknya mengerti. Nah, apa pesannya? Agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, di sini yang orang tuanya masih hidup siapa? Yang masih lengkap? Masih separuh. Oh, separuh. Ada mas orang tua separuh. Yang yatim siapa yatim? Oh, cuma saya berarti ya. Yang yatim piatu. Oh, yatim piatu, yatim toh. Rata-rata orang yang 70 ke atas itu ya rata-rata sudah yatim piatu gitu. Yatim piatu. Kan sudah yatim piatu, kira-kira dapat saham kan? Oh, enggak boleh ya? Enggak boleh. Saya kan yatim, berarti berhak. Oh, enggak. Ada batasannya. Batasannya sampai kapan? Sampai usia balik. Jadi kalau sudah balik sudah beda urusannya. Nah, apa saja kebaikan kita kepada orang tua? Kita akan uraikan hadis-hadisnya. Kita akan coba menguraikan hadisnya. Karena sekali lagi kita semua yang di sini terlahir sebagai seorang anak. Gitu ya. Tapi tidak semua manusia bisa melahirkan anak. Sepakat? Manusia terlahir sebagai seorang anak, tapi tidak semua manusia bisa melahirkan anak. Loh, kok bisa? Ya bisa, karena ada laki-laki tidak bisa melahirkan. Ya, ada nggak laki-laki yang bisa melahirkan? Oh, itu manusia aneh. Manusia tidak ada, tapi perempuan bisa melahirkan. Tapi laki perempuan semuanya adalah anak. Kecuali siapa? Kecuali Nabi Adam dan Hawa. Yang lainnya semuanya adalah anak. Isa anak dari ibunya tanpa ayah. Ya. Semuanya adalah anak kecuali Nabi Adam. Nah, maka semua akan membahas ini dan kita semuanya kena karena kita semuanya anak, walaupun sudah tua secara usia. Usia saya sudah 100 tahun, ya tetap anak. Anaknya manusia, anaknya manusia, masa anaknya monyet, makanya repot. Nanti kita kembali ke teori Darwin, anaknya monyet. Soalnya kita anaknya manusia semua. Nah, mari kita bahas hadis yang pertama. Kita langsung ke isinya saja. Ada ini di atasnya agak panjang. Tidak ada ya, tidak. Ini. Qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal ahabbu ila Allah azza wa jalla. Salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah? Jadi pertanyaan sahabat adalah amal perbuatan apa yang paling dicintai Allah? Kira-kira kita kalau ke kiai yang kita tanyakan apa? Kalau ke kiai atau ke ustaz yang kita tanyakan apa? Ustaz, gimana doa agar bisa kaya? Kira-kira gitu ya. Doa bahagia. Ustaz, anak saya mau nikah, tolong carikan hari. Kira-kira gitu. Kalau para sahabat enggak, yang mereka cari adalah bagaimana cara agar Allah itu bahagia. Allah itu senang dengan saya. Itu mereka cari. Tidak Allah yang mereka cari. Maka mereka bertanya, amal apa yang membuat Allah itu cinta sama saya? Harusnya kita juga bertanya-tanya seperti itu. Amal apa yang membuat Allah dan Rasulnya cinta dengan saya? Nah, pernah nggak kita bertanya?
Maka ulama-ulama kita dulu itu kalau beribadah itu nangisnya cepat. Kenapa nangis? Karena yang dipikirkan ibadah saya ini tadi diterima apa enggak. Takut kalau ibadahnya ditolak. Dan kita kan enggak. Para ulama kita mudah sholatnya nangis mudah karena sholat sambil mikir sholat diterima apa enggak. Sholat ini mendekatkan diri saya sama Allah apa enggak? Sudah benar apa enggak? Itu yang muncul. Tapi kita kan enggak bisa pokoknya sholat, salam, doa, buyang, selesai. Tidak sampai situ. Tidak sampai situ. Nah, kalau sholatnya harus bertanya-tanya, ini sholat saya diterima apa enggak? Pernah enggak kita sholat sambil mikir? Enggak, tapi kita pikir Allah Akbar. Kunci rumah dari mana ya? Ini kompor masih nyala pada mati ya. Ini yang dipikirkan urusan dunia. Pernah gak kita sholat? Ya Allah, sholat saya diterima apa enggak? Tadi setiap gerakan saya sudah sempurna apa enggak? Bacaan saya sudah benar apa enggak? Pernah gak kita sholat berpikir itu? Hampir gak pernah ya. Hampir gak pernah ya. Mudah-mudahan pernah. Insyaallah pernah. Nah itu akan memunculkan kekhusyuan. Ya, sahabat seperti itu. Apa yang membuat Allah cinta sama saya itu perjuangkan. Lalu mari coba kita lihat apa jawaban Rasulullah ketika sahabat bertanya amal yang paling dicintai Allah. Yang pertama kata Rasulullah adalah as-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Nah, insyaallah yang jamaah tepat waktu. Yang tidak jamaah ini loh. Kira-kira salatnya tepat waktu kan? Jadi yang paling dicintai Allah yang pertama kata Rasulullah adalah as-salatu ala waqtiha. Salat sesuai waktu. Kalau kita hubungkan dengan Al-Quran, Al-Quran menyebut innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat subuh itu ada waktunya. Salat zuhur ada waktunya. Salat asar ada waktunya. Salat maghrib, salat isya semuanya sudah ada waktunya. Nah, tapi banyak di antara kita yang sholatnya sholat zuhur mepet asar, biar kenapa? Biar sekali wudhu. Keren ya alasannya. Jadi wudhunya buat digunakan sholat asar sekalian. Maghrib juga seperti itu, sibuk urusan dunia. Ketika sudah mendekati isya baru berwudhu sholat maghrib. Lalu baru sholat sekalian wudhunya digunakan buat isya. Keren jamaah kita ya, saudara-saudara kita. Apakah ini boleh? Boleh kalau sekali kok, kalau kepepet beneran. Tapi kalau jadi kebiasaan ya nggak boleh. Tapi dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan, dalam kondisi tertentu ya nggak masalah. Tapi kalau sudah dibiasakan, terus kan kepepet terus setiap hari kepepet nanti masalah ya. Jadi harus hati-hati. Oh saya jadi ingat ada salah satu mu'alaf ya, dari Amerika. Saya punya buku di rumah itu para mu'alaf dunia. Salah satunya ada mu'alaf yang bernama Dr. Fidel Maordin dari Amerika Serikat. Dr. Fidel Maordin adalah ahli neurologi. Dia masuk Islam gara-gara salat. Jadi ketika dia meneliti tentang syaraf, urat syaraf di kepala. Karena kehidupan kita kan sebenarnya di kepala ya. Kehidupan manusia itu di kepala. Orang kalau sudah meninggal, kemudian kepalanya masih hidup, itu masih hidup. Maka ketika orang meninggal kan organ tubuhnya masih bisa diambil, masih bisa dicampur, karena sebenarnya masih hidup, kepalanya belum mati. Maka hebatnya Islam kalau hukumannya harus penggal. Hukuman Islam itu penggal kalau masalahnya sudah berat. Kenapa? Sekali penggal mati. Karena kehidupan kita ini ada di kepala misalnya. Nah, kalau orang sudah meninggal, kalau di rumah sakit itu kan ditunggu beberapa menit setelah otaknya benar-benar ikut meninggal. Jadi tak sembarangan harus semakin meninggal loh, enggak, harus benar-benar dicek. Nah, Dr. Fidel itu meneliti karena dia neurologi. Ternyata kata beliau di kepala kita ini ada satu jaringan syaraf yang itu tidak dilalui oleh darah. Dan ini membuat dia bertanya, kalau jaringan di otak tidak dilalui oleh darah, orang itu harusnya nggak waras.
Karena semua jaringan di kepala itu harus dialiri oleh darah. Kalau tidak mengalir darah di situ, maka pasti tidak waras orangnya. Berarti semua manusia ini tidak waras. Karena ada satu syaraf di kepala yang tidak dialiri oleh darah. Dia penasaran terus, kok bisa? Kenapa darah tidak mengalir ke jaringan itu? Teliti lama penelitiannya sampai ditemukan ternyata darah mengalir ke syaraf itu, tapi ada waktu-waktu tertentu saja. Dan bukan cuma sampai situ, waktunya tertentu dan itu dilakukan dalam posisi sedang sujud. Dan tahu nggak kita ternyata waktu yang diteliti itu sesuai dengan waktu-waktu sholat. Jadi ketika waktu sholat masuk, lalu kemudian kita sholat benar, sujudnya benar, maka jantung yang memompa darah kencang itu mengalirkan darah ke syaraf yang kosong itu. Maka inilah kemudian wajar kalau ulama-ulama kita itu pintar-pintar. Karena sholatnya tepat waktu, sujudnya juga lama. Dan kita kalau sujud lama kan ramai dalam hati loh. Ini imamnya tidur apa mati kalau pagi-pagi dulu. Repot gitu. Mana mati kalau muncul di batal sholatnya. Ya, salah satu tempat makbulnya doa kan di waktu sujud. Tapi itu hanya berlaku ketika sholat sunnah atau sholat sendirian. Kalau sholat jamaah ya jangan sujud lama-lama. Makmumnya sepuh-sepuh, imamnya sujudnya saja, lari. Atau mungkin imamnya sujudnya nggak lama tapi makmumnya sujud terus sampai selesai satu rakaat sujud deh. Itu kan masalah. Sujud lama itu baik untuk doa dan baik untuk kesehatan, tapi harus dalam kondisi sendiri. Sholat sunnah, sholat qabliyah, ba'diyah atau sholat tahajud, perbanyak sujud. Dr. Fidel makanya masuk Islam. Ternyata di Islam gitu, pantesan orang Islam itu pintar-pintar. Sekarang kita tanya sama diri kita pintar kan? Jangan-jangan bertanya, ini saya udah pintar apa belum? Kalau belum pintar ya tanya sama sholat kita. Jangan sampai kita sholat kemudian sujudnya nggak benar, darahnya baru mengalir ke syaraf kosong, tiba-tiba bangkit, belum sempat ngalir, akhirnya balik lagi. Inilah bagaimana Allah mendesain waktu. Bagaimana Allah desain waktu. Waktunya sujud ya sujud. Dan itu ternyata membuat kita pintar. Maka ayat lain mengatakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa membentengi dirimu dari perilaku yang jelek. Karena pintar kita kalau sholat. Udah sholat ditambah rajin baca buku referensi pintar. Jadi ini penting, ajakan buat sholat tepat waktu. Jangan kayak tadi itu sholat asar, sholat zuhur mendekati asar karena mengejar wudu. Ada ulama mazhab itu dia bisa wudu mulai maghrib, dipakai sholat maghrib, dipakai sholat isya, dipakai sholat subuh. Ada yang bisa di sini? Gak ada ya? Jadi dia wudu maghrib, sholat maghrib, wudunya dipakai sholat isya, wudu maghrib tadi masih dipakai sholat subuh. Berarti nggak tidur. Ada nggak di sini yang bisa ini? Kalau bisa ya, kita antara maghrib ke isya saja kadang masih nahan kentut. Terus jangan keluar nanggung ini. Masih nahan kentut akhirnya terjadi apa? Yang sakit perut, masalahnya. Ada film nanti dicari ya. Yang penggemar film yang suka nonton, mungkin kameramen kita suka nonton. Ada film judulnya Kentut, judulnya saja Kentut. Jadi judulnya saja sudah membuat kita tertawa ya. Masa film kok judulnya Kentut? Pemainnya Deddy Miswar sama Isdahlia. Tentang politik, pertarungan politik, dan di situ dijelaskan bagaimana betapa berharganya yang namanya nikmat kentut. Jangan sepelekan kentut ini. Filmnya ya dari misalkan biasanya komedian, dikomedikan, tapi di situ mengajarkan bahwa nikmat kentut itu nikmat yang sangat luar biasa. Tapi kalau di forum ini nggak ada yang pernah kentut ini, ditahan kalau ini. Terus malu. Jadi hati-hati. Kira-kira kalau yang kentut di forum ini berani ngaku nggak?
Malu ya? Malu, padahal itu nikmat luar biasa kan tuh dia. Sama dengan di forum Nabi, di forum majelis Nabi ada sahabat yang kekeh. Seperti ini, forum kan sahabat kan banyak, ada yang kekeh. Kira-kira yang kekeh gimana perasaannya? Oh, para sahabat kiri kanan sudah siapa yang kekeh ini tulisan. Dia nggak mau ngaku, karena ini di majelis Nabi dan ini baunya luar biasa gitu. Apalagi makan teh luar biasa. Tapi Nabi kan cerdas. Akhirnya kata Nabi, mendingan disuruh wudhu semua. Siapa yang kali makan daging unta semuanya berwudhu, semuanya makan daging wudhu semua. Akhirnya yang kecil tidak merasa malu, akhirnya wudhu semua. Luar biasa Rasulullah ini. Selalu bisa mencari solusi setiap permasalahan. Nah, itu karena Rasulullah cerdas. Rasulullah cerdas. Insya Allah kita di sini ya sujudnya lama. Soalnya kalau sholat sendiri, kalau jamaah ya jangan lama-lama. Kita kalau sholat jamaah itu ukurannya berapa menit, Pak? 10 menit sampai? 10 menit nggak nyampe ya? Nggak nyampe. Kalau sholat sendiri lebih cepat ya? Lebih cepat. Ada sholat sunnah yang ini sebenarnya masih dipertentangkan di majelis tadi, insya Allah pernah dibahas juga. Namanya sholat sunnah tasbih. Ada yang pernah melakukan sholat sunnah tasbih? Bahkan di riwayatnya katanya minimal pernah sholat tasbih sekali seumur hidup, minimal. Insya Allah ada di kitab di kajian tadi yang ditulis Ustaz Haris. Waktu saya masih SD, saya pernah mencoba itu. Karena ibu saya kebiasaannya sholat tasbih itu, sholat cuma 2 rakaat, tapi bisa sampai 2 jam. Cuma 2 rakaat, karena setiap gerakannya ada tasbihnya. Habis takbir pertama, tasbih. Kemudian baca surah, habis itu tasbih lagi. Ruku, tasbih lagi. Nah, tasbihnya lumayan sampai 15 kali setiap gerakan. Iktidal, tasbih lagi. Habis itu ruku, tasbih lagi. Saya cuma hampir 2 jam, 2 rakaat. Jadi kalau sholat tasbih bacanya ya tak kaidah ya wal asri pendek-pendek karena lebih banyak di tasbih. Dan saya pernah melakukannya. Nah, kalau mau menikmati lamanya ruku, lamanya sujud, lamanya berdiri ya praktik di sholat tasbih. Tapi kan jangan sholat tasbih, sholat tahajud. Ukurannya 8 rakaat, coba sholat tahajud 2 rakaat, hitungan 8 rakaat. Berapa lama? Nah, malam ini dicoba ya. Malam ini dicoba, rasakan berdiri lama, rasakan rukuk lama, rasakan sujud lama. Insya Allah memberi manfaat yang sehat, manfaat buat kesehatan. Jadi ini yang pertama. Insya Allah jamaah kita ahli tepat waktu semua ya. Ahli tepat waktu ya insya Allah. Kalaupun enggak ya kita belajar tepat waktu. Ya jangan mendekat-dekati baru. Oh ya saya lupa tadi. Siapa tadi ulama yang bisa menjamak wudunya? Jadi wudu maghrib dipakai maghrib bisa sampai subuh. Dia Imam Syafi'i. Beliau adalah Imam Syafi'i. Jadi sholatnya maghrib bisa sampai subuh tidak batal wudunya. Kita kan nggak mungkin. Itu dikisahkan ketika silaturahim. Lalu ke rumah siapa? Imam Mazhab juga, Pak Abu Hanifah insyaallah. Lalu diprotes sama anaknya, kok bisa? Katanya ulama besar. Kok dia wudunya sekali tok? Sholat maghrib bisa sampai subuh, emang nggak tidur? Emang nggak sholat tahajud? Tanya, dan dia tidak sholat tahajud. Nah, ternyata setelah sholat isya, beliau masuk kamar, bahas 1 hadis 1 malam. Hanya bahas 1 hadis 1 malam sampai subuh 1 hadis tahu. Artinya nggak tidur karena terlalu menikmati mengkaji hadis. Hadisnya apa? Hadis tentang burung,
guru. Dan dari sini kemudian muncul banyak keilmuan. Satu malam satu hadis. Kita satu hadis berapa tahun, Pak? Jangan satu malam ya, berapa tahun deh. Ini kalau ditanya masing-masing punya hafalan hadis berapa? Subhanallah, paling hafal Innama itu ditamima makarim akal. Padahal hadis yang hampir sama itu banyak. Contoh, Innama itu ditamima mu'alliman. Innama itu mu'allim. Ya, saya diutus sebagai mu'allim, sebagai guru dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktunya sudah mendekati barian ya. Sudah azan. Ini masih poin pertama. Amal yang dicintai Allah adalah sholat ala waktu, sholat tepat waktu. Apa yang kedua dan ketiga, insyaallah kalau masih hidup, kita berjumpa lagi bulan depan dan kita berharap bukan cuma hidup tapi masih ada hidayah kita dan masih diberi semangat